Jadi ya kita melihat ini kan fenomena Golkar yang kita potret hari ini agak berat ketua umum Golkar itu untuk maju, tapi kan kita nggak tahu lah. Tapi ini kan potret kita. Walaupun Golkar menetapkan hasil munasnya berat itu untuk maju atau dilarang maju. ya itu penafsiran abang lah. Tapi yang dalam kacamata kita melihatnya ya agak berat untuk maju. Karena nggak naik-naik juga surveinya. Maka saya bilang bang, kalau Erlangga ini disaksikan oleh banyak orang nih bang. Kalau Erlangga yang menjadi calon presiden daripada Golkar, saya pindah dukungan. Kalau Erlangga harus konsisten kepada putusan partai, loyal dan segala macam. Nah, Padahal belum tentu. belum tentu. Nanti kalau Golkar tidak menetapkan Erlangga menjadi calon presiden, seperti apa? Boleh dong kita minta munaslup. Nah ini pasti menarik ya, Ya, Bang. sobat era sekalian, pasti pengen tahu ya dengan Go Anies ini, karena saya pernah memberitakannya. Nanti ditampilkan ya ininya ya, thumbnailnya, bahwa ada deklarasi Go Anies. Itu 2 hari lalu kayaknya bang. Iya, walaupun 2 hari yang lalu kan konten era kan banyak, jadi nyarinya pun kita terpaksa scrolling ke bawahnya. Susah-susah mudah. Jadi ya kan? saking banyaknya Muri kasih ini ya bang ya. Iya, dikasih rekor Dunia Muri ya. Yaitu unggahan video monolog terbanyak. Monolog bukan dialog seperti ini ya, monolog. Karena kalau dialog kan butuh tamu. Iya, sobat era sekalian, tentu banyak hal yang perlu kita tanyakan ya. Biasanya kalau ada relawan ini ya tanya motivasinya, tanya macam-macam lah, termasuk sumber dananya dan lain sebagainya ya kan. Karena walaupun patungan, istilahnya apa? Patungan atau apa? Saweran ya. Walaupun saweran, tapi kan ya duit juga kan? Duit. Iya. Apalagi deklarasinya di Bidakara. Luar biasa ya. Di Bidakara kan mahal juga ya kan? Hari ini Babe Haikal nggak tahu dia ngundang tokoh-tokoh termasuk saya sebenarnya, tapi saya kan ada janji dengan Bro Sirajudin. Biasa dipanggil apa? Sirat ya Pak. Sirat ya. Jadi dengan Bro Sirat saya ada janji ya. Saya bilang ya saya pulang dulu. Jadi saya nggak mampir sama sekali di sana walaupun disuruh mampir, karena dia mengumpulkan berbagai tokoh dan entah maunya apa. Karena kalau sudah mengumpulkan orang ini kita patut mikir kiri kanan juga ya, karena separuh cebong separuh kampret diundang sama Babe Haikal ya. Nah, jadi selamat Be kalau ada meluncurkan sesuatu, karena konon jadi yang kampret sama itu tuh yang bertobat atau gimana? Gak ada lagi cebong kampret kan, adanya kecepret sama kader. Walaupun gak human juga gitu, karena itu kan membuat kita dipanggil dengan nama hewan jadinya kan. Betul. Kecebong, kadal gurun dan sebagainya. Itu jadi panggilan kita hewan semua, itu dehumanisasi sebenarnya. Bro, makasih banyak ya sudah datang. Siap, makasih juga udah diundang Bang. Iya, Bro.
Coba ceritakan, apa alasannya kemudian mengumpulkan kader Golkar, mayoritas kader Golkar ya? Ya hampir 90% lah. Ceritakan tentang Go Anies ini, di mana saja sudah cabangnya, silakan. Iya, jadi ide dasar lahirnya Mas Anies ini ya hampir memang semua diinisiasi oleh teman-teman yang berlatar belakang kader Golkar. Tapi memang teman-teman ini kan yang tidak lagi di struktur partai, Bang. Oke. Jadi kita ini kan anggota biasa Agak saja. deketin bro, nggak apa-apa. Nah, Jadi kita hanya anggota biasa saja di Partai Golkar. Ya. Jadi tidak ada lagi beban secara struktural kita untuk melakukan apapun dalam konteks pemilu presiden. Dan itu kan melekat juga di dalam hak konstitusional kita untuk memilih dan dipilih siapapun. Ya. Kan begitu. Nah, atas dasar itu dan hampir semua teman-teman juga di Golkar ini yang berKTP ke Jakarta. Jadi diskursus tentang bagaimana Jakarta 5 tahun terakhir ini kan begitu luar biasa. Artinya kan yang dilakukan oleh Mas yang Anies. kumpul itu di Bidakara itu KTP Jakarta semua? Yang inisiasi. Oh yang inisiasi. Berapa orang? Banyak Bang, ada sekitar 10-an lebih orang. Oke, terus. Dan hampir semua itu berKTP Jakarta. Jadi ya kita melihat ini kan fenomena Golkar yang kita potret hari ini agak berat ketua umum Golkar itu untuk maju, tapi kan kita nggak tahu lah. Tapi ini kan potret kita, walaupun Golkar menetapkan hasil munasnya berat itu untuk maju atau dilarang maju? Ya itu penafsiran abang lah. Tapi yang dalam kacamata kita melihatnya ya agak berat untuk maju, karena nggak naik-naik juga surveinya. Nggak naik-naik surveinya. Nah, kita melihat 8 tahun berjalannya pemerintahan Jokowi ini, ya kita ingin menyambut 2024 itu dengan suasana baru, ada perubahan. Nah, kita ketemu dalam satu visi melihat itu, sosoknya Mas Anies lah yang menjadi arah kita ke sana ya. Seperti itu, sehingga kita menggagas lah ya, kalau begitu dengan semangat kesukarelawanan kita ya kan, akhirnya kita menggagas lahirnya Go Anies itu. Partai sudah memutuskan, hasil Munas menyerahkan kepada ketua umum untuk menentukan. Ini ketua umum ini punya privilege yang begitu luar biasa nih Bang. Hasil Munas memberikan kewenangan kepada ketua umum untuk memutuskan presiden dan wakil presiden. Rapimnas mempertegas Airlangga sebagai calon presiden, kan begitu. Nah, harusnya ya kerjanya Partai Golkar itu untuk meyakinkan PAN dengan P3 bahwa calonnya itu adalah Airlangga dan sebagai calon presiden dan dari KIB, kursi yang terbanyak ya, juga. Terbanyak, wajar lah kan. Kan seperti itu. Nah, karena Golkar itu kecuali dengan P3 saja dia tidak bisa memenuhi ambang batas. Tapi dia bersama Demokrat, bersama PAN, bersama PKS, bersama Nasdem bisa kan begitu. Karena dia 85 kursi. 85 kursi itu hanya butuh 30 kursi tambahan. Betul. Sementara yang nomor 2 terkecil PAN 44. Sama P3 jadi bisa. Jadi itu ya? Kita baca berita itu bagi kita terenyuh gitu loh. Jadi Golkar selalu mengatakan bahwa kalau terenyuh itu apa istilahnya? Terenyuh itu sesak. Iya, kayak gitu. Menyesakkan. Kalau terenyuh itu kan menyesakkan. Menyesakkan. Ya, seperti itu lah. Kalau terenyuh itu malah positif. jadi kasihan partai ini kan begitu. Menurut Anda dengan sikap seperti ini Golkar akan turun trennya? Iya, kalau bukan ketua umumnya sendiri, iya kan. Maka saya bilang Bang, kalau Airlangga ini disaksikan oleh banyak orang nih Bang. Kalau Airlangga yang menjadi calon presiden daripada Golkar, ya kan, saya pindah dukungan. Kalau Airlangga menjadi calon presiden enggak lagi Anies. Saya harus itu sejalan dengan putusan partai. Ya kan, sejalan dengan putusan partai. Berarti pribadi Anda yang keluar ya? Iya, pribadi saya yang keluar Bang. Yang lainnya tetap yang jalan, ya kan. Seperti itu. Perkara nanti Anda pilih Airlangga atau enggak di TPS kan nggak tahu. Tapi kan? Artinya kan bahwa itu menjadi keputusan. Kalau seperti itu, nah sekarang begini harus dibalik lagi pertanyaannya Bang. Kalau nanti Airlangga tidak dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon presiden, terus bagaimana Partai Golkarnya? Kan begitu. Iya. Tapi yang menarik tadi satu. Jadi jangan kita dituntut
oleh teman-teman ya kan, harus konsisten kepada putusan partai, loyal dan segala macam. Nah, padahal belum tentu. Belum tentu. Nanti kalau Golkar tidak menetapkan Airlangga menjadi calon presiden, seperti apa? Boleh dong kita minta munaslup. Oke, ya. Kan begitu. Jadi menarik tadi. Kalau kita bicara anggota itu adalah berdaulat, paling berdaulat di partai politik. Jadi maka menentukan siapa capres harusnya tanya rakyat. Harus tanya dong. Minimal tanya pemilih. Pemilih yang 19 juta itu. Dicarilah rumusannya. Ya bagaimana mekanisme untuk menanyakan 17 juta yang memilih Golkar itu. Ya kan? Karena kita juga, saya selalu mengkritiknya Bang. Kan terhadap elektabilitas Airlangga yang tidak naik, terus berdampak terhadap ini kan kita walaupun sudah sewa lembaga survei. Potret juga Partai Golkar selalu menurun, ya kan, dari semua lembaga survei. Nah artinya kan harus kita menjadi pertanyaan besar bagi kita, ya kenapa seperti itu gitu loh.